Pemirsa, pada kuartal 2 tahun 2025, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,12% secara tahunan. Salah satu motor utama pertumbuhan ini adalah sektor pariwisata yang memberikan kontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto atau PDB nasional. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana menyebutkan bahwa 4 sektor yang erat kaitannya dengan pariwisata menjadi penyumbang utama pertumbuhan ekonomi. Dan berikut pemirsa wawancara Imam Priyono dengan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Widianti Putri Wardana selengkapnya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 2 2025 positif naik 5,12%. Semua senang, semua jadi semakin optimis. Dan menariknya sektor pariwisata dianggap memberikan kontribusi besar. Bersama saya ada Menteri Pariwisata Republik Indonesia Ibu Widianti Putri Wardana. Selamat pagi. Pagi, Ibu apa kabar? Baik, sehat, alhamdulillah. Bu, kemarin happy, saya ngelihat Ibu ada di jajaran Menteri, ada Pak Menko tentu yang membuka, ada Bu Menkyu dan banyak menteri lain. Ibu salah satunya. Dan di situ di state pariwisata memberikan kontribusi besar. Pertanyaan pertama saya dan saya ingin mengelaborasi ini karena yang penting tahu itu adalah industri, masyarakat dan semua entitas pariwisata. Karenanya mungkin perlu kita detilkan. Baik, sekarang saya langsung ingin bertanya ke Bu Menteri. Bu Menteri, pada dasarnya kita tentu apresiatif terhadap angka 5,12%. Itu keren banget. Tetapi kita perlu penjelasan lebih dalam sebenarnya seberapa besar sektor pariwisata berkontribusi terhadap kenaikan itu. Silakan Bu. Jadi Mas Imam, ada 4 sektor dengan pertumbuhan tertinggi dalam PDB sektoral yang memiliki keterkaitan langsung dengan pariwisata. Contohnya sektor jasa lainnya meningkat 11,31% di kuartal kedua tahun ini, yang di dalamnya termasuk peningkatan perjalanan dan kunjungan wisatawan. Dan kemudian ada juga jasa perusahaan yang naik 9,31%. Kemudian ada juga transportasi dan pergudangan yang naik 8,52%. Itu didorong oleh wisatawan yang menyewa kendaraan, bis dan motor seperti itu. Dan akomodasi dan makan minum juga meningkat 8,04%. Sehingga kita bisa sampaikan catatan yang kami dapatkan pada kuartal kedua 2025 terdapat perjalanan wisatawan Nusantara yang meningkat 22,32% dibandingkan dengan kuartal kedua tahun lalu, dan juga kunjungan wisatawan mancanegara meningkat 13,96% dibandingkan kuartal kedua tahun lalu. Oke, Bu, jadi kalau saya tadi ikuti ya penjelasan dari Ibu, begitu Wisma naik, Wisnus naik, itu korelasinya kemana-mana ya. Barang jasa naik dan seterusnya begitu ya. Ini mudah-mudahan jadi pelajaran untuk kita semua bahwa investasi dan kebijakan yang tepat atau stimulus yang tepat itu sesungguhnya bisa menaikkan daya dongkrak ekonomi, dan sektor pariwisata harusnya bisa menjadi jangkar. Sekarang saya mau dalami. Dari banyak faktor, apa sesungguhnya faktor utamanya, Bu? Mengapa ini bisa terjadi begitu positif? Silakan ditambahkan. Jadi dalam kuartal kedua ini, Mas Imam, ada beberapa faktor kunci ya. Yang pertama adalah peningkatan mobilitas masyarakat selama libur nasional, cuti bersama, dan ada juga libur sekolah dan hari besar keagamaan. Dan kebijakan stimulus ekonomi seperti diskon tiket transportasi dan tarif tol yang diberikan pemerintah serta bantuan sosial dan gaji ke-13 memperkuat daya beli masyarakat sehingga mereka memilih untuk berjalan-jalan di Indonesia. Nah, dari sisi kunjungan wisatawan mancanegara, kami telah mencatat terdapat peningkatan perjalanan yang cukup signifikan dari Malaysia, Singapura, Tiongkok, dan Australia. Kami melihat bahwa warga Tiongkok sudah mulai nih jalan-jalan ke luar negeri yang sebelumnya ada pembatasan dari pemerintahnya untuk tidak terlalu banyak berjalan ke luar negeri. Saya salah satu customernya tuh, Bu ya. Stimulus ekonomi di bidang tadi itu soal tiket, kemudian jalan tol relatif lebih murah, itu menyenangkan banget, Bu. Buat kami-kami yang kelas menengah ini kan seringkali kan memang terlihat mungkin tidak besar, tetapi tetap punya dampak ya. Misalnya dulu, nih agak intermezzo Bu, dulu kita punya potongan listrik begitu ya. Stimulus itu dirasakan kelas menengah dengan bagus sekali. Dan sekarang Kementerian Pariwisata, pemerintah secara keseluruhan juga memberikan insentif di sektor ini. Dan itu menurut saya akan punya dampak yang besar. Bu, ini saya mewakili teman-teman atau orang-orang yang awam.
sektor pariwisata kemarin di state oleh Pak Erlangga Hartarto, begitu khususnya wisata mancanegara yang naik, ada dampak ekspornya. Nah ini kan buat kami yang awam bingung, lah kenapa wisatawan naik kemudian ekspor naik ya? Tolong jelaskan. Baik, jadi wisatawan mancanegara itu masuk membawa kapital, kan, Mas ya. Jadi itu dihitung sebagai masukan devisa dan itu adalah dicatat sebagai jasa ekspor. Kunjungan wisatawan mancanegara menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekspor ini jadinya, Mas, yang tercatat naik sebesar 13,96% tadi year on year pada kuartal kedua tahun ini. Artinya devisa dari sektor pariwisata juga turut menguatkan neraca perdagangan Indonesia, Mas. Bu, saya ini mengikuti Ibu ya. Saya kebayang kalau 5 program prioritas Ibu itu terlaksana dan salah satunya adalah quality tourism. Ya. Kan Ibu passionate soal marine, soal culinary atau gastro. Ini kan trickle down efeknya akan jauh lebih besar. Yang sekarang kita syukuri ya, pariwisata tinggi, angkanya bagus itu bagus. Tapi kalau kualitasnya naik, mereka spending hal-hal yang Ibu sekarang lagi kerjakan, mudah-mudahan di akhir tahun mulai ada titik terangnya, itu kan keren banget. Saya minta pendapat Ibu. Ya, itu benar sekali, Mas Imam. Jadi dari Kementerian Pariwisata juga mendorong quality tourism. Artinya begini, destinasi kita harus berkualitas. Kita harus memperbaiki destinasi kita sehingga menarik wisatawan yang berkualitas juga. Nah, jadi kita fokus on quality, not only quantity, Mas Imam. Nah, dengan menarik wisatawan dari luar negeri yang berkualitas, mereka stay longer, tinggal lebih lama, spend more money, sehingga ASPA atau average spending per visit itu juga meningkat. Artinya devisa juga meningkat, seperti itu, Mas Imam. Jadi ada juga kami memfokuskan ada minat-minat khusus yang memang quality tourist itu berminat, seperti gastronomi tour, marine dan wellness. Sehingga dalam promosi kita tahun ini ada 3 yang kita fokuskan, yaitu culinary, wellness dan marine. Dan kerennya Indonesia tuh sumber dayanya kan besar, Bu ya. Kita sebagian besar lautan. Jadi kalau kita punya pikiran bahwa industri marine kita harusnya gede, itu kan logik banget ya, Bu. Emang harusnya begitu kan. Let's say sebut saja misalnya Thailand yang industri maritimnya juga oke lah, lumayan gitu ya. Itu kan cuma punya beberapa spot lah. Kalau kita banyak ya, Bu. Jadi saya apresiasi, mudah-mudahan semua bisa terlaksana, visi dari Kementerian Pariwisata dan tentu visi dari Bu Menteri. Bu, saya mohon maaf, sekarang saya balik lagi, Bu, ke pertumbuhan ekonomi yang keren tadi, 5,12%. Saya ingin tahu nih, apa bentuk konkret dukungan pemerintah terhadap sektor pariwisata selama kuartal 2 2025? Kurang lebih seperti apa? Baik, Mas Imam. Jadi pemerintah menggelontorkan kebijakan di sisi supply dan demand. Jadi di sisi supply, diskon tiket pesawat, ya, kereta api, kapal laut dan tarif tol itu diberikan di masa-masa libur seperti Nataru, Lebaran, libur sekolah. Nah, di sisi demand, penguatan daya beli lewat bansos, kemudian subsidi upah dan THR atau gaji ke-13 juga diberikan, sehingga kombinasi ini membuat produk pariwisata menjadi lebih terjangkau dan sekaligus mendorong konsumsi masyarakat. Seperti itu, Mas. Bu, saya tahu Ibu juga sebelum ada di birokrasi, Ibu berasal dari dunia usaha. Kita sama-sama tahu, dalam dunia usaha pun ini tanpa bermaksud menyamaratakan ya birokrasi dan dunia usaha. Tentu dua-duanya punya kekhasan masing-masing. Tapi saya mau masuk ke soal tren, Bu. Kalau kita udah dapetin tren positif, itu kan harusnya kita jaga ya, Bu ya. Pace-nya kita jaga, kreativitasnya kita jaga. Kadang-kadang kita nggak boleh tuh kehabisan energi untuk terus menjaga begitu ya. Kita masih punya kuartal 3, kita masih punya kuartal 4. Harapannya tentu kita bisa terus pada pace yang sama dan tren yang sama. Apa yang akan Ibu lakukan? Ya, saya setuju, Mas Imam. Jadi di Kementerian Pariwisata memiliki target sampai dengan 2029
kami harus berkontribusi kepada PDB nasional sebesar 5%. Nah, dan juga Pak Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan nasional 8% by 2029. Jadi tentu kita semua bekerja keras untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi ini. Dan di sektor pariwisata juga. Nah, terdapat momen-momen strategis yang dapat dimanfaatkan. Untuk HUT RI misalnya, kami telah berkolaborasi dengan asosiasi untuk membuat promo-promo dan paket wisata yang mendorong perjalanan wisatawan meningkat. Kemudian Oktober nanti juga kami sudah memulai kampanye akhir tahun untuk momen libur Nataru. Lalu kami juga mengajak masyarakat untuk menikmati 58 festival karisma event Nusantara yang kami selenggarakan hingga akhir tahun ini di berbagai daerah di Indonesia. Nah, program-program ini juga didukung oleh stimulus pemerintah dari sisi supply dan demand tadi. Nah, kami berkomitmen untuk terus mendorong pengembangan destinasi, berkolaborasi dengan industri dan penguatan promosi, serta menjaga daya saing sektor pariwisata untuk pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Itu salah satunya pacu jalur ya Bu? Iya. Lucu banget itu. Tanggal 20 sampai 24 Mas Imam mau ikut nggak? Oh, ikut Bu, kalau Ibu ajak saya ikut tuh. Itu bakal seru tuh. Iya, karena saya lihat tuh di Instagram Ibu ya, Ibu kan jumpa juga ya sama si anak pacu jalur itu ya, sempat bikin konten bareng. Iya. Dan saya sih Mendunia banget. dan saya punya feeling ini kayaknya akan besar ya Bu ya, pacu jalur ini ya. Iya, ini akan besar. Sebenarnya kami sudah mendukung event ini sejak 2022 Mas Imam. Mungkin nggak banyak yang orang tahu, tapi kita masukkan ke dalam karisma event Nusantara yang continuous selama 4 tahun berturut-turut ini kami dukung. Nah, jadi tahun ini ekstra spesial karena banyak nih wisatawan yang akan berkunjung bertambah, dan kami juga bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri untuk mengundang duta besar untuk hadir menonton juga. Gitu. Iya Bu, saya seneng banget Bu, karena saya baca-baca Bu soal pacu jalur itu ya. Kadang-kadang orang tuh melihat hanya sekilas ya. Tapi padahal kan pacu jalur ini ternyata event tradisional yang ratusan tahun ya Bu ya. Dan kita bersyukur pariwisata udah 4 tahun ternyata berkontribusi, chip in dalam tanda petik begitu ya, bersama tentu entitas yang lainnya dan wabil khusus tentu pemerintah provinsi. Dan sekarang akhirnya dapat momentumnya begitu, dan menurut saya pariwisata harus dapatkan apresiasi yang tinggi. Itu satu hal Bu. Sekarang nih closing saya Bu, pertanyaan terakhir saya. Pencapaian ini kan mengirimkan signal ya, ya kepada semua orang, kepada semua entitas, kepada mancanegara dan seterusnya. Kita tumbuh 5,12%. Sebenarnya kalau dari perspektif Bu Menteri, signal apa sebenarnya per hari ini yang sedang kita kirim kepada masyarakat dan kepada dunia internasional? Baik, signal ini yang kami ingin sampaikan adalah bahwa pariwisata itu adalah sektor yang strategis yang merupakan penggerak utama ekonomi nasional dan terbukti memiliki daya tahan di tengah gejolak dan ketidakpastian ekonomi global yang terjadi pada saat ini. Dan dengan dukungan dan pilihan kebijakan yang tepat, saya rasa pariwisata bisa menjadi jangkar pertumbuhan dan pilar pemulihan ekonomi Indonesia. Begitu Mas Imam. Bu Menteri, terima kasih atas wawancara yang berharga. Kami doakan terus Ibu senantiasa sehat, terus punya energi untuk memastikan pariwisata Indonesia memberikan dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan sekali lagi ya, kalau ekonomi kita oke, banyak program prioritas Pak Prabowo yang menurut saya keren banget, harus didukung, tapi fun fact-nya kan butuh uangnya, ya kan? Makan bergizi gratis, koperasi merah putih, cek kesehatan gratis, semua itu harus kita dukung. Dan Kementerian Pariwisata saya dengar juga punya banyak sekali program yang inline sebenarnya. Mudah-mudahan bisa kita bahas Bu, dan kita bisa dalami soal itu, bahwa Kementerian Pariwisata itu tidak apa, justru sebaliknya, Kementerian Pariwisata tuh punya banyak program yang inline, align dengan kami mendukung program MBG. Kami ada bekerja sama dengan Unhan, Universitas Pertahanan, untuk mendidik kepala dapur. Ada sekitar 1.600 kepala dapur yang kami training
di NHI Bandung, Politeknik Pariwisata kami. Kemudian untuk Koperasi Merah Putih pun kami juga mendukung program prioritas nasional tersebut. Kami ada kerjasama dengan Kementerian Koperasi untuk memasukkan 80 desa wisata menjadi pilot project di Koperasi Merah Putih. Dan kemarin waktu peluncuran 3 desa wisata masuk ke dalam mock-up desa Koperasi. Dan ini kan Merah Putih. 6.000 ya nantinya Bu ya, kalau desa wisata yang ready ya kalau nggak salah ya, Bu. Kita memiliki 6.112 desa wisata yang ready tentunya. Nah, mudah-mudahan bisa semua kita masukkan ke dalam program ini. Wah, senang banget Bu bisa jumpa Ibu, dengarkan pikiran-pikiran dan ide-ide Ibu. Dan tentu kami doakan yang terbaik. Wabil khusus 5 program utama, wabil khusus lagi kalau saya pribadi saya senang banget soal pariwisata naik kelas. Tentu kita punya cerita bagus, Bali sekarang tingkat wisatawan mancanegaranya bahkan mulai melampaui sebelum pandemi. Kabarnya kan sudah di atas 6,4 akan menuju ke 7. Itu kita happy, tapi kalau kualitasnya naik itu more than happy, saya rasa itu ya. Bu, mohon maaf mengganggu waktunya. Saya kalau udah ngomong susah berhenti, Bu. Terima kasih, saya senang sekali bisa ngobrol dengan Mas Imam. Mungkin di lain kesempatan kita ngobrol-ngobrol lagi. Sebuah kehormatan buat saya. Terima kasih. Oke, teman-teman, itu tadi pencapaian ekonomi Indonesia kuartal kedua 2025 yang keren banget, 5,12%. We are back on track dan mari kita jaga momentumnya. Kalau pariwisata oke, ekonomi oke. Sampai jumpa.